Oke, selamat sore menjelang malam. Selamat datang bersama Bung Bung apa namanya? Ali Kemeneh. Bung, saya mau nanya nih, Buah. Menurut Anda nih, Bung, ini kan cerita kita berjalan tadi, Bung. Kalau kita berjalan, kalau kaki capek gimana, Bung? Bung. Kalau misalnya ini kan udah capek saya berjalan nih. Nah, kira-kira tuh apa yang harus saya lakukan, Bung? Berjalan pakai tangan gitu ya, Bung ya? Ya. Pakai tangan bisa, kepala juga bisa. Berjalan pakai tangan, pakai kepala juga bisa. Tapi gimana caranya tuh? Jongkok gitu ya, sambil ngangkang gitu ya berjalannya. Tapi tak pernah saya lihat, Bung, kalau orang berjalan sambil ngangkang itu tuh, jarang lah ya saya lihat. Ini menurut rumor yang saya dapat nih, Bung ya. Ini kan lagi ada fenomena aneh nih, Bung, di bulan-bulan ini sampai di bulan Agustus, Bung. Katanya jarak antara bumi dan matahari itu semakin lama semakin menjauh. Dan perputaran bumi itu rotasinya tuh semakin cepat. Ya urusannya sama Anda apa? Bukan benar, cuman ini kan saya mau bertanya sama ahlinya nih. Apakah menurut Anda tuh benar informasinya? Valid atau tak valid nih? Menurut Anda? Bagaimana menurut Anda nih, Bung? Apa? Yang tentang jarak bumi dan matahari itu semakin menjauh tadi. Ini kan banyaknya terjadi ya, karena mungkin jarak bumi dan matahari semakin menjauh. Terus banyaknya terjadi penyakit seperti flu, bersin, batu. Apakah itu disebabkan gara-gara terjadinya jarak bumi dan matahari itu semakin menjauh? Menurut Anda bagaimana pendapat sang ahli lah? Terus konon katanya perputaran bumi ini semakin cepat. Apakah semakin cepatnya perputaran bumi ini, semakin cepat juga perputaran waktu menurut Anda? Perputaran bumi ini kan semakin cepat. Jadi kalau dengan perputaran bumi ini semakin cepat, apakah perputaran waktu ini semakin cepat juga? Tergantung. Berarti usia Anda pun semakin tua juga berarti jadi ya? Tentu jatuhnya seperti itu. Iya, Bung. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini kan tadi perputaran bumi. Dari awal. Saya ulang lagi ya, Boy ya. Bentar. Oke. Rumor yang saya dapatkan beberapa hari yang berlalu telah terjadi fenomena seperti bumi dan matahari ini semakin menjauh. Ya, Boy ya. Terus masalahnya apa kalau dia jauh? Masalahnya nih, efeknya nih mungkin ke manusia. Daya imunnya manusia nih semakin melemah gitu. Terjadilah sakit. Seperti Anda nih. Hubungannya apa? Matahari jauh ke penyakit apa? Ya, mungkin radiasi bumi ini sudah mulai berkurang, sehingga oksigen yang dihirup manusia ini berkurang gitu. Jadi terjadilah penurunan imun. Gara-gara matahari jauh, oksigen berkurang. Ya. Terus bulan tetap juga berdiri. Bulan ini tetap juga ada. Cuman yang dipermasalahkan nih, bumi ini jarak antara matahari itu tidak normal.
Nah, itu akan terjadi sampai bulan Agustus. Ini menurut rumor yang beredar ya, Bung ya. Ini kan bulan Juni ya, Juni. Nah, itu akan terjadi sampai bulan Agustus, Bung. Jadi menurut ahli dari kesehatan, perbanyaklah minum suplemen. Kalau tak ada suplemen, bengkuang pun boleh juga. Bengkuang, kemudian di blender. Kalau tak ada blender, ditumbuk. Bengkuang tadi. Ya, ditumbuk, kemudian air bengkuang itu diminum. Terus bikin mandi kan? Air bengkuang mana bisa untuk dibikin mandi? Ada kan bengkuang dibikin mandi kan? Tak ada, setahu saya tak ada, Bung. Ada sabun bengkuang kan? Kalau sabun Kan bikin mandi kan? itu sabun mandi. Iya, tapi dari bengkuang kan? Bengkuang ya, dari bengkuang. Dari bengkuang. Cuman ini kan untuk penguat imun. Ya kan dibikin mandi kan sama aja. Bisa aja kan? Kalau dibikin mandi bisa. Cuman kan ini jadi untuk penguat imun Anda tuh apa gitu? Daya tahan tubuh Anda tuh apa yang mendongkraknya tuh? Air mandi terus diminum, nggak boleh disiram. Bukan air mandi diminum, tapi air bengkuang itu diminum. Iya, berarti betul kan yang saya bilang. Ah. Sabun kan dari bengkuang. Sabun dari bengkuang, sambil mandi. Bengkuang. Ah, Oke, diminum. tapi airnya diminum. Tapi menurut ahli dari kesehatan tidak seperti itu. Sama-sama bengkuang benar. Cuman cara-cara untuk penguat imun itu berbeda. Anda dapat ini dari mana? Pendapat yang seperti tadi? Nggak, logikanya begitu kan, katanya pakai bengkoang Benar. dan boleh Betul. minum. Ya. Terus saya mau pakai sabun Ah, yang rasa bengkoang, nggak yang rasa bengkuang. saya nggak mandi pakai sabun, Jadi airnya itu saya minum. air mandi. Dari bengkoang juga kan. Tapi belum pernah saya lihat manusia minum air sabun mandi. Ya karena mandi emang kan intip orang mandi, tahu anda? Tak pernah saya intip. Cuma saya mandi sendiri. Ya. Cuma saya mandi sendiri tak ada. Saya minum air mandi saya. Anda sendiri kan manusia orang banyak di dunia ini. Benar. Orang masuk kamar mandi dia bukan mandi. Cuma kenapa mbak-mbak itu mandi di sungai air mandi ya tadi minum? Ya karena di sungai. Oh, berarti Yang anda yang lihat di sungai, yang di kamar mandi kan nggak lihat. enggak mungkin lah saya lihat di kamar mandi ya kan. Nggak semua orang ke kamar mandi itu mandi. Oke, cuman Jadi dia minum. rekomendasi kedua antimun. Ah, untuk penguat imun ya. Antimun, tahu antimun kan? Ah, itu kan isinya tuh dikikis, ya. Setelah dikikis, dicampurlah gula. Antimun itu penguat imun juga, Bung. Kalau nggak ada antimun, berarti apa lagi buah apa namanya itu ya? Penguat imun nih. Oh, pokat, Bung, pokat. Alpokat. Alpokat tahu kan? Alpokat itu bisa Anda bikin jus, bisa Anda langsung makan buahnya langsung. Alpokat tadi. Ya. Tapi rata-rata orang tuh menguat imun tuh dibikin dia kebanyakan jus. Alpokat dari bikin jus. Cuman lebih baiknya Dibikin kayak rendang gitu nggak boleh. alpokat ini tak pernah orang bikin rendang, Bung. Itu dibikin untuk minuman. Nah, bertanya saya, anda kok selalu orang nggak buat, berarti itu nggak boleh. Boleh, cuman rasanya alpokat dibikin rendang, rasanya tak masuk di logika rasanya. Kalau alpokat kan juga makanan, Benar. ya kan? Cuma siapa namanya koki yang terkenal itu di Indonesia tuh? Koki yang terkenal di Indonesia. Ya. Oh. Karno. Itu bukan koki, itu gubernur. Oh, gitu. Oh ya, koki. Ya beda lah.
Koki Ah. ini Lor Haris. Lor Haris. Mbak Koki Lor Haris ini katanya, oh dia bilang nggak bisa alpukatnya dibikin rendang katanya. Tapi kan itu belum tentu benar kan? Belum tentu benar, Belum karena saya valid, kan? belum, karena hanya omongan aja ya kan. Makanya kan belum dicoba. Ya, Lor Haris ini mengatakan begitu. Sekarang gini kawan, alpukat dimakan mentah enak nggak? Enak, Enak. enak. Yang dibikin rendang itu biasanya daging kan? Daging Daging dimakan mentah enak nggak? nggak enak. Nah, nggak enak aja dimasak rendang enak kawan. Apalagi yang dasarnya enak. Oh, Nah, logikanya gitu. kalau dipikir-pikir masuk akal. Maka Cuman saya lihat Koki yang terkenal tadi Lor Haris ya. itu makanya standar Anda tadi harus ada yang buat dulu baru Oh, kan gitu. Kalau nggak ada berarti salah, nggak juga lah. di rumah makan Padang tak ada rendang alpukat saya lihat. Itu standar Anda berarti harus ada dulu yang buat baru boleh kita buat kan gitu. Benar, benar. Kalau nggak ada yang buat berarti itu salah kan? Salah. Ya udah, berarti standar itu yang dirubah. Oh, Kenapa nggak coba aja? Bisa jadi kan, pohon kelapa Anda bikin sate kan bisa. tunggu dulu. Anda sudah lama mengenal Koki yang terkenal tadi, Lor Haris tadi. Lor Haris sudah Ya? dari sosial media. Berapa lama Anda mengenalnya? Saya tak kenal, cuma tahu aja. Tahu di sosial media. Ya, saya lihat dia di YouTube, situs-situs terlarang. Ngapain dia di sana? Ya saya tak tahu dia yang upload di dark web, kadang kan di deep web. Dark web. Oh, saya rasa dia bikin masakan mungkin. Terlarang itu sering kan? Saya rasa dia mau bikin masakan mungkin. Kita nggak tahu. Nah, kemungkinan kan karena dia kan titelnya kan Koki terkenal tadi kan. Nggak mungkin lah dia yang neko-neko gitu. Iya terkenal dia di kalangan kawanan unggas. Jadi kalau saya hendak memperdalam ilmu teknologi ahli lah. Kira-kira sama siapa saya harus belajar ini? Kira-kira sama siapa saya harus belajar? Ya begitu inilah ke pusat-pusat. Tapi ada yang rekomendasikan ke saya sama Jackie Chan katanya. Sama Jackie Chan. Jackie Chan itu bukan ahli teknologi, dia ahli ahli sound system. So- Sound system. yang katanya bisa bela diri itu Jackie Chan itu Ya itu hobi aja. hobi. Oh, tapi dia bisa Skillnya ini yang apa? Audio gitu. Jadi kayak ada organ tunggal, dia oh itu skillnya Jackie Chan ya. speaker. Jadi sama siapa saya harus belajar nih? Rekomendasi Anda. Sama ini. Lor Haris. Enggak. Oh mungkin sama ini mungkin. Sarukan. Sarukan ini kan ahli juga dia. Sarukan ini ahli juga nih, Bung. Oh ini cerita nama anda siapa sebenarnya nih? Hah? Bung? Nama anda siapa sebenarnya? Saya. Ya. Ntar saya pikir dulu. Masa nama sendiri harus berpikir kawan? Enggak, nama saya itu panjang loh. Jadi nggak Oh. bisa langsung disebutkan. Kalau kayak saya kan Alex Fernando kan. Nah, orang-orang manggil saya Fernando aja atau Alex gitu. Jadi untuk mendapatkan gelar kan SH, SH ataupun DR-nya itu harus sekolah dulu saya. Makanya saya minta pendapat ke Anda. Rekomendasi Anda tuh kemana saya harus berguru ini? Rekomendasi Anda sama siapa? Jelly kah? Jelly mungkin dah. Atau misalnya siapa ya? Amitabh Bachchan tak mungkin, dia udah tua ya kan? Sama bapaknya lah yang masih muda.
Bapak Amitabh Bachchan itu udah dia tak ada lagi. Udah tahu dia tak ada lagi. Sekarang kita melihat yang nyata aja lah ya. Amitabh Bachchan logika ya, seperti yang Bapak di TikTok bilang itu. Logika katanya kan. Amitabh Bachchan tuh umurnya udah hampir 70 lebih. Bapaknya pun tak mungkin hidup. Sudah pasti. Jangan-jangan bapaknya masih umur 20 tahun. Siapa yang tahu? Tidak mungkin lah Bapak Amitabh Bachchan 20 tahun. Sementara Amitabh Bachchan aja sudah 70 tahun lebih. Kita nggak tahu, siapa tahu? Kita nggak tahu. Belum pernah jumpa kan? Saya ketemu Amitabh Bachchan belum pernah. Cuman hanya lihat di TV, Terus, di foto-foto Google-nya. terus kesimpulan Anda bilang, Kesimpulan saya kita berpatokan berarti Anda susun itu namanya. bukan. Coba lihat dari wajahnya Amitabh Bachchan aja lah. Wajahnya tuh udah keriput, Iya, terus, rambut udah beruban. ya urusan dengan bapaknya apa? Jadi begini, kita sangkutkan Orang itu keriput bapaknya udah mati gitu. sudah pasti logika saya ya. Sementara kakek Sugiono aja menurut kabar sudah 74 76. Bapak kakek Sugiono sudah pasti mati juga. Enggak lah. Nggak bisa jadi acuan seperti itu tahu. Nggak tahu jangan. Saya lihat di website apa namanya itu ya. Iya. Bapak kakek Sugiono ini tak ada lagi. Iya. Maknya kakek Sugiono ini namanya tak ada lagi dah. Anda belum berjumpa langsung nggak bisa. Kalian dari udah ketemu langsung. Kak, Gitu. Anda patokan kakek Sugiono umur 74 tahun, 75 tahun. Ya. Udah pasti bapaknya mati. Belum tahu, siapa tahu bapaknya umur 20 tahun kan gitu. Mungkin, siapa tahu bapak lebih muda dari dia. Nggak mungkin ya, mana mungkin Anda bisa pastikan. Tapi rasanya tidak mungkin. Kakek Sugiono umur 74 tahun loh. Bapak kakek Sugiono umurnya 20 tahun. Ya bisa jadi kan. Bapaknya nikah cepat, bisa aja kan. Enggak, berarti tua umur Sugiono ketimbang bapaknya berarti jadinya. Belum Kan gitu. Kakek Sugiono 74 tahun. Ya. Bapaknya 20 tahun. Ya. Mana yang tua dan mana yang muda nih? Ya namanya anak sama bapak ya pasti bapak lah. Bapaknya pasti lebih tua, tapi muda, tapi umurnya lebih muda. Umur lebih muda kakek Sugiono. Bapaknya lah. Bapaknya. 20-an. Berarti ini bilangan muda bapaknya. Kan gitu. Untuk muda ya Muda bapaknya. Kalau dari angka kan 20 tahun lebih muda. Iya. Jadi Statusnya dia bapaknya bisa aja. berarti ini menang dari status jadinya. Iya, bapaknya masih muda itu boleh aja kan? Boleh kan dia nikah muda bapaknya? Iya, bisa aja. Cuma rasanya kok bisa tua Sugiono bilang. Bisa. Takdir kan? Ya. Tapi ya namanya manusia ini kan kita nggak bisa tahu juga ya. Nah, ada juga yang bilang begini, tak tahu dia begitu kan gitu. Nah, kita nggak tahu manusia ini berapa jumlah. Jadi kesimpulan Anda salah lah. Tadi kan bilang kalau kakek Sugiono 74 tahun pasti bapaknya sudah meninggal kan gitu. Pasti. Nggak bisa lah disimpulkan. Cuman dari website saya telusuri, saya coba telusuri nih. Kalau yang hidup itu Sugiono sama anak-anaknya lagi. Bapaknya nggak hidup. Bapaknya udah meninggal. Kan Anda nggak melihat langsung kan? Tidak ada saya lihat. Jadi belum pasti. Belum pasti kebenarannya. Jadi Bisa jadi. bapaknya masih hidup karena bapaknya masih muda, bisa jadi bapaknya 20 tahunan. Nggak bisa. Masuk akal juga ya. Berarti kan kecuali Anda sudah lihat ukurannya belum bisa dipastikan juga bapaknya kan? Tapi orang lain saya lihat memang kakek Sugiono itu kayak lemas gitu badannya, kayak kurang imun gitu. itu bukan lemas, dia kan acting. Biasa lah. Iya. Kadang-kadang saya muak juga nengok gaya Sugiono. Selesai dia kelahi kan, gaya dia sosok lemas gaya tuh dia tuh. Tapi nasib baik saya nggak ada di situ tuh. Kalau ada saya di situ tuh mungkin udah saya tampilkan kakek Sugiono. Kenapa?
dia sudah menang banyak, tapi pura-pura lemas pula gaya ya kan? Kan nggak masuk di akal segitu nih. Oh, berarti Anda tak ngerti dunia acting berarti. Iya, Anda oh. juga acting. Iya. Namanya acting ya kan? Tapi memang dunia acting ini memang luar biasa perannya ya kan? Kadang pura-pura menangis, tahu-tahu dia ketawa di luar ya kan? Enggak juga. Tapi Anda banyak Belum pasti juga. ada nih rupanya banyak paham juga tentang dunia acting ya. Pernah bergabung di sana ataupun berkecimpung di sana? Pernah? Siapa? Anda pernah berkecimpung di dunia sana? Di dunia apa nih? Dunia acting. Saya sendiri itu sebenarnya Ya. pelaku dunia kreatif sebenarnya. Pelaku dunia kreatif. Sampai saat ini masih aktif? Sampai sebenarnya kalau dibilang akting nggak lagi sih. Tidak lagi. Ya, jarang. Sudah jarang ya. Berarti masa-masa aktifnya tuh tahun-tahun berapa itu? Itu sekitar abad-abad kedua Masehi. Abad kedua Masehi itu tidak ada teknologi acting atau rekaman, Bung. Anda tidak pernah menyaksikan belakang. Kalau 2 abad Masehi itu berarti zamannya Firaun berarti jadinya tuh. Setahu saya ya, tak ada kamera, tak ada action, nah tak ada. Acting tuh nggak mesti pakai kamera juga. Benar, iya itu betul betul. Terus Kadang bisa acting berpura-pura di antara lingkungan bisa juga. itu pintar. Cuman Gimana Pak? yang pertanyakan ini dunia acting ini berarti dunia film gitu. Acting tuh nggak mesti film juga. Panggung bisa juga, Ya panggung acting bisa juga. nggak mesti di film kan. Berarti kalau panggung acting ini disebut dengan dokumentator ya? Atau ya apa? Yang sebelum terjadinya film ini kan ada namanya aktor-aktor panggung itu. Berarti Anda aktifnya di sana dulu. Nggak, saya di bawah panggung. Di bawah panggung ngapain Anda? Saya kan mendesain panggung. Benar. Panggung Anda desain oke. Kemudian di panggung itu tugas Anda ngapain? Ya, mendesain panggung tadi. Di bawah panggung itu Anda tuh, di bawah ini panggung dia. Anda di bawahnya tuh. Ya, saya mendesain supaya gimana nih koko nih nggak runtuh kan gitu. Takut nanti ada yang berjoget atau berdansa. Berarti Anda tahan itu. Bukan saya tahan. Jadi Saya cari fondasi yang bagusnya apa nanti dan gitu. oh, Taruh di sini kursi tamu. kalau sekiranya saya yang di atas pentas, Anda tahan atau desain atau Anda biarkan aja rapuh pentas itu. Kan Anda waktu itu belum ada, Anda bisa ikut. Kalaulah seandainya saya Anda ada, bisa masuk, Anda pasti diusir. kenapa pula saya diusir? Lah, salah saya apa? Kan saya mau acting. Anda tak punya kompetensi. Anda bukan aktor. Ya, saya kan bisa belajar. Enggak, itu orang-orang pilihan semua kawan. Masa ada. Kayak sekte gitu kan. Oh, Nggak bisa Anda. ya kan awal mulai pandai itu kan belajar dulu. Belajar Anda bukan di situ. Di situ untuk yang profesional semua. Di sana untuk yang profesional semua. Profesional semua yang masuk. Jadi untuk belajar misalnya yang junior, katakan junior. Di mana tempatnya, panggungnya? Yang para junior ini. Kayak saya lah, di mana nih? Anda tak Di pentas kan enggak boleh kata Anda ya kan? Anda jadi penyanyi aja, saran saya. Kalau jadi penyanyi suara olang-aling. Penari aja penari. Kalau penari kadang-kadang suka terkilir kaki. Penari latar gitu. Penari latar kayak mana modelnya ya? Mengiringi, misalnya ada penyanyi, Anda mengiringi penari di belakang kayak Oh, tak masuk itu. artis gitu. Tak masuk itu, tak. Aku tak mau itu. Itu udah kayak macam alay-alay. Seni gitu. Walaupun seni, tapi saya tak mau itu alay namanya tuh kawan.
lakon utama lah, lakon utama, bintang utama. Lakon utama situ sudah ada Monica yang Ya kan bisa saya ajukan proposal pengajuan bintang utama. Apa salahnya saya mengajukan bintang utama ataupun vokalis inilah. Sampai di penyanyi berarti saya vokalisnya. Kalau sampai di penari saya penari utama. Kalau sampai di dunia film berarti saya bintang utama ya. Anda nih kayak gini. Dan Agnes nih. Anes. Nah di belakangnya Mbak. Udah mau saya. Nah, mau. Itu termasuk itu. Bagus tuh. Berdua ada sama ada kawan satu ekonomi. Enggak mau, nah mungkin enggak mau saya. Tapi kalau saya di samping-sampingnya Anes boleh lah. Itu kan samping tadi. Maksudnya tuh ibaratnya tuh menjaganya, maksudnya jangan sampai ada. Itu kan menjaga dia kalau dia jatuh. Tapi enggak mungkin kayak gitu juga. Ininya penampilannya kayak alay gitu. Terus mau kayak mana Anda? Ya jadi lakon utama lah, bintang utama. Kan bisa jadi bintang utama. Anda jadi penyanyinya Agnes suruh nari. Ya. Coba bisa tak? Jadi Anda harus tarung dulu sama Agnes. Bertarung? Iyalah. Bertarung kayak mana? UFC dulu lah. Sudah pasti kalah lah Agnes. Sudah pasti lah. Orang saya belajar Muay Thai, MMA, pokoknya lengkap lah tuh. Saya belajar di Thailand waktu itu. Ada sertifikat saya, Bung. Sertifikat saya udah keluar waktu itu. Jadi rasanya tidak mungkin pula rasanya Agnes bisa melawan dia. Begini, Bung ya. Ini kan persyaratan untuk pengajuan bintang utama itu kan ada proposal. Kemudian barulah berbicara kepada sutradara ya kan? Kan gitu pengajuannya. Kira-kira lah saya mengajukan berapa persen kemungkinan saya diterima dan berapa persen kemungkinan saya ditolak. Berapa persen, Bung? Tergantung. Yang Anda lamar apa? Bintang utama? Bintang utama untuk apa? Film komedian. Film komedian. Ya. Anda mau jadi aktor utamanya. Ya. Anda nggak kasihan sama investor? Kenapa pula kasihan? Kan saya cuma melamar jadi bintang utama. Iya. Setidaknya bintang utama itu kan memberikan inilah maksudnya itu memberikan kontribusi yang bagus juga. Iya, kan saya justru saya memberikan kontribusi yang bagus itu. Nah, nanti kan saya saya nggak ada merugikan, memberikan hiburan. Pokoknya intinya tuh menghibur lah para netizen. Jadi saya ajukanlah proposal, Bapak atau Ibu, ini saya mengajukan dari Anda cocok jadi komedian kawan. Jadi begal. tak bisa itu kriminal, tak boleh. Mana boleh itu. Ini aja lah, komedian aja lah, hiburan. Kan saya nggak ada merugikan sutradara atau apanya. Rugi lah rekrut Anda. Nah, makan saya nggak banyak. Makan satu piring aja. Ya memang satu piring. Ya. Bungkus lagi kan banyak. Ya satu bungkus saja. Kan satu bungkus saja saya bawa pulang. Terus TS yang saya bawa. Tak ada lagi. Tak ada, saya minta duit sama sutradara tuh. Paling-paling sudah selesai ini baru saya ini. Jadi begitulah, Bu. Kenapa saya nggak ditolak lah gitu, Bu? Menurut Anda lah, apa kekurangan yang harus saya lapisi? Kira-kira kekurangan yang harus saya carikan? Ya pertama harus kuat dulu ya secara mental. Secara mental harus saya buat apa nih? Secara fisik harus kuat dulu. Apa? Minimal bisa di stroke lah.
untuk melamar menjadi bintang utama komedian, saya harus mempersiapkan dulu fisik berarti. Seperti salah satunya saya harus tahan di sentrum. Yang lain tak ada, yang ringan-ringan. Nah, itu yang ringan aja kan nolak. Tapi saya lihat orang di Jakarta sana, kayak film Dono Kasino Indro, kan ada tuh yang film terbarunya anak-anaknya tuh. Itu mereka tuh tes mau masuk itu tak ada yang kena sentrum, Bung. Dia tesnya kayak menghafal teks gitu. Terus yang pertama, kalau Anda nggak pakai teks, jadi Anda pakai cambuk. Tesnya gitu. kalau saya jadi melamar ini ya nggak pakai Karena teks, peran Anda nanti kan film action. action komedi. Ya, dipersiapkan dengan cara mencambuk saya. Itu dicambuk, disetrum juga. Ya sakit lah. Dan namanya juga acting ya sakit. Oh ini kan pura-pura ya kan, acting kan? Iya nanti itu acting, cuma untuk latihannya biasanya nyata itu. Latihannya nyata. Tapi kalau sudah setelah main itu acting jadinya. Ya setelah main itu acting. Berat juga ya. Enggak agak berat. Nah ini Dari pagi sampai sore kan bisa. Oh, bro. itulah kira-kira dulu, Bu ya. Baik, Bung, terima kasih. Ini sebelum saya menutup ini tentang ini, Bung, saya mau mempertanyakan ini satu lagi sama Anda nih. Sebelum nama Anda siapa nih, Bung? Sebelum saya menutup pembicaraan ini, saya bisa bicara dengan siapa nih? Nama Anda? Nama Anda aja, nama Anda. Lockdown. Nama Barat, tapi warga negara Indonesia. Lockdown sama Barat. Anda asli Indonesia nih? Asli Indonesia? Asli mana? Bumi. Ya pastilah manusia ini tinggal di bumi. Enggak lah, ada kok manusia yang nggak tinggal di bumi. Siapa manusia yang nggak tinggal di bumi? Thanos. Thanos itu. Tapi itu Thanos itu film. Tapi film itu. Bintang utama yang bunuh Thanos itu kan saya waktu itu tuh. Anda nggak tahu ya? Yang siapa namanya tuh? Yang pakai ilmu sihir gitu tuh. Itu siapa tuh? Yang pakai gelang ilmu sihir itu? Rio. Gokong Rio. Berarti anda penonton sampai habis ini. Karena anda tahu ada kisahnya berarti ini. Berarti anda ini lama juga berkecimpung di dunia film ini ya, acting berarti ya. Lama, adalah sekitar 4 jam. Lama. Itu bukan lama, Bung. Baiklah, Bung Blackdown tadi ya. Lockdown. Baiklah, Bung Lockdown. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti saya akan coba praktekkan lah, belajar memperkuat apa ya? Melatih acting tadi ya, dengan cara apa tadi? Guling-guling mencambuk ya. Sentrum ya. Berarti ini agak berat juga sih latihannya. Tapi tak ada salahnya juga kalau dicoba ya kan. Tapi Anda pernah coba kan? Pernah coba kan? Saya lagi jalur prestasi. Jalur prestasi berarti Ya, enggak tidak perlu tes seperti Anda bilang tadi. prestasi. Tapi saya berprestasi juga waktu di kampung. Di kampung saya prestasi juga. Tak diakui. Iya, memang ya namanya kan prestasi kampung. Sampai di kota kan tidak. tak ada. 17 Agustus ada.
17 Agustus ya. Lomba apa? Lomba balap karung. Kemudian lomba pajak pinang ada juga itu. Lomba pajak pinang. Itu ada juga prestasi saya. Cuma kalau prestasi dunia acting sih belum ada ya. Belum ada. Ini saya mau coba-coba dulu nih. Baiklah, sekian terima kasih Bung Lockdown. Bukan Smackdown ya, Lockdown. Lockdown. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah. Lockdown Sinambela kalau panjang. Lockdown Sinambela? Lockdown Sinambela ini berarti kosakata yang diambil dari nama Sinambela. Afrika berarti ini. Iya kan? Atur aja lah. Lockdown Sinambela, oke. Terima kasih Bung Lockdown Sinambela atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah dan netizen. Sekian terima kasih.